Lur, kepermainan jagungan Marung View aku Cak Supri. Aku Neng Cini. Nah, piye kabar sampean ya? Muga-muga bakas waras lan sing penting tetep jaga protokol kesehatan. Masih sejenenge virus ini ya. Syukur alhamdulillah nih ya. Nek ora Amerika ya mulai reda, nek Indonesia seneng mudun. Terus pembatasan-pembatasan wis dihapus. Nek Indonesia semono wong asing wis sing pengen nang Bali oleh mlebu bisa niku. Nang Bali ra kanggo karantina. Sing penting ana persyaratannya nganggo vaksin komplit. Nah, kalau di Amerika sendiri juga sekarang masker udah nggak harus ya, Cak ya? Enggak. Kadang-kadang itu tergantung dari individunya masing-masing. Pilihan. Iya, lek sampean mau nganggo ya silahkan, lek gak nganggo ya gak apa-apa. Lah aku dhewe emang nek nggon ruangan terbuka ngene ning njaba kadang-kadang aku marang nganggo ya. Tapi nek jero sing wong akeh ngono ya cik aku lah. Wedi ya? Aku nggak ngerasa terganggu juga lek misalkan nganggo. Jadi ya ora nganggo tapi Nganggo nganggo ae. nggak apa-apa gitu loh. Itu halangan suatu yang Abot. Oh, big deal. Nah, Neng, tanggal 8 wingi iku nek ngondonya diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Nah, sampean kayak aku apa? Oh, Kembang, apa kue, Godong apa-apa. garing. Oh, apa sih godong Tapi garing? seni yang tak bikin seni gitu loh, godong garing. Garing nyata suwe iku. Nah, emang namanya perempuan nasibnya itu nenggon dinti cek mengalami apa dibanding laki-laki ini ya. Diskriminasi sih terjadi di sejumlah tempat. Nasional Amerika sono hukum sing mengatakan setara. Secara hukum kedudukannya. Tapi ya dalam kenyataannya prakteknya memang agak susah ya. Terus ada banyak juga profesi, kegiatan sing dianggap iku iki gawe cowok iki, gak oleh sing wedok iki ngejakno iki. Kayak tabu kuwi. Lah iki contohnya nek nggon tapi nek nggon Irak iku ning sing tas pasca perang iki ning. Iki kan jenis olahraga rata-rata dominasi karo wong lanang to. Iki ana wong telu bersaudara iku wedok-wedok iku. Mendobrak pandangan iki. Melok kompetisi dan juara nasional nek Irak iku angkat berat iku. Lho, lah abot tapi iki mendobrak pandangan sing wis selama iki dipertahanno karo warga Irak ngono ne. Tak dulu ceritane. 3 saudara perempuan Kurdi mendobrak dunia olahraga Irak yang biasanya didominasi laki-laki. Mereka sekarang bertanding dalam kejuaraan angkat besi di Timur Tengah. I have participated in 2 West Asia Championships and 2 Arab World Championships. I came first in all 4 of them. Inas, Isra, dan Osin Mosin masing-masing berusia 20, 22, dan 24 tahun. Mereka adalah juara angkat besi pertama Irak pasca perang. Mereka memenangi 12 medali emas dan perak sebagai anggota tim angkat besi nasional Irak dalam kejuaraan angkat besi Arab tahun 2021 di Irbil, Desember mengalahkan atlet dari 15 negara Arab. It's an amazing feeling to see myself improve year after year, and I'm grateful for it every day. In all the years that I have played, I have won gold medals and best player awards among the Arab countries. Ayah mereka, mantan juara angkat besi yang meninggal karena COVID-19 tahun lalu, memperkenalkan mereka pada olahraga ini. Pelatih mereka sekarang bilang, ia sedang mempersiapkan mereka menghadapi tantangan lebih berat, termasuk kompetisi utama di Kuwait musim semi tahun ini, yang diikuti negara-negara Asia Barat. Inas, Isra, and Osin are our main 3 players. They have 11 years of experience in weightlifting. Their strength is undeniable. They've frightened opponents. Osin in particular poses a significant threat to players across the Arab world. Total, 3 bersaudara ini telah mengantongi 60 medali emas dan perak di kejuaraan regional di dalam maupun di luar negeri. Selain medali, mereka juga berharap memenangi sesuatu yang lain, pengakuan dan penghormatan lebih besar pada olahraga perempuan di Irak dan tempat lain. Dari Irbil, Irak, tim VOA. Aku dhisik jaman SMA malah ngono kuwi ning. Apa? Yo, Lho, sampean angkat-angkat ngene. dhisik ora aku dhisik jago mergo engkol iku lho sing nek nggon panco iku ning. Oh dhisik aku ora main pas SMA kuwi mergo ajane latihanku bendino, tapi kan gak didukung oleh makanan, panganan ora ngerti, ora nek aturane panganan piye ora tek dadi. Sampe mangan jangkrik ya. Wis pokoke mangane wis sego sing ora anu lah. Nah, tapi lek panco ngono lak sesean, Cak. Sing kene tok sing keneng, tapi kadang-kadang iki wae barang. Lah kuwi lumayan kuat ngangkat sing
barbel tak gawe dhewe ku arep Oh. kanca-kanca kos-kosan Nah, iku. ngangkat beban kehidupan. Lah, aku rada angel abot, berat-berat lur. Bar iki Cak ini iso ngomongin tentang Hari Manu Perempuan. Bagio, Hari Perempuan Internasional itu ya. Saya sing siji iki. Jadi, mau panas, saiki adem mergo kelingan gedung ruko ning gak jane iki ning Pentagon City, Pentagon Row jenenge ruko. Ono toko-toko, ono restoran. Terus ono Nah, tempat gone pangan. gone. Tapi di dalam-dalam itu juga ada beberapa toko souvenir dan kawan-kawannya. Nah, terus di tengah-tengah lek musim adem ini sampai ke Maret, akhir Maret ning ono jeneng ice rink, dingin main ice skating. Aku tahu jajan dhisik tiba bundas kabeh. Kata akhirnya iso sithik-sithik lah. Iya. Nanti saya nggak lali sebutan yang lalu. Nah, ngomong-ngomong soal perempuan dan kiprahnya di Amerika Serikat ini, Cak, lumayan menarik ya, karena Amerika Serikat itu termasuk negara maju yang telat ngasih hak untuk memilih bagi perempuan. Tahun 1920-an, nggak salah tuh laki ono sejenis DKI hak untuk memilih yo. Iya, itu udah nggak telat sih dibandingkan kayak misalnya Indonesia yang dari sejak awal kemerdekaan Wis oleh milih. nggak oleh milih, tapi perempuan di Amerika itu nggak langsung ngono lho. Oh iya benar. Ono masane dhewe harus ono perjuangane ngono-ngono. Terus representasi politiknya juga dibanding negara liane Amerika sing untuk wedok ya. Itu juga nek Eropa misalkan, nek kene presiden wedok ora ngono. Iya. Masih aku ya dipilih secara langsung tapi tetap aja itu orang-orang ngomong lah Amerika piye jare kesetaraan tapi ternyata orang anak presiden wedok. Nah, itu yang sekarang lagi diusahakan sih oleh banyak pihak di Amerika Serikat, terutama untuk isu-isu kayak bisnis misalnya. Karena bisnis-bisnis kecil itu biasanya malah mulai itu gara-gara wedok. Sajane ya sing kayak bisnis gawe pernak-pernik, gawe kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, gawe tapak dan sebagainya itu kan sebenarnya kan usaha-usaha sing kecil ya ning ya. Iya. Sing biasanya emang perempuan sing nek kono sing bergerak. Dan biasanya itu memang karena mereka punya harus ngangoni rumah tangga dan juga harus dan juga Bisnis. pengen berkreasi ngono lho ibaratnya. Nah, ngomong-ngomong soal sambil mengerjakan sesuatu, ini ada satu orang Indonesia yang juga melakukan hobine. Hobi CE bisa menghasilkan duit, Cak. kowe menarik usaha kecil-kecil ngono. Iya. Oh. Tahu nggak ceritanya? Terus pas lihat lime gitu kering, terus kepikiran kayaknya kalau untuk dibikin anting-anting lucu gitu. Di tangan Alessia Weintraub, anak muda usia 27 tahun, pemilik Ales Goods, irisan jeruk limau pun menjelma menjadi anting-anting. Idenya out of the box atau kreatif, serta kerap memanfaatkan material untuk didaur ulang menjadi aksesoris buatan tangan yang unik. So I bought this one and it uses like dry flower petals. It was literally so beautiful. Ale memulai bisnis aksesoris ini sejak 2016 waktu masih tinggal di Indonesia. Setelah pindah ke Amerika tahun 2018, ia kembali menekuni bisnis kerajinan tangan, terutama saat kehilangan pekerjaan karena pandemi. Barang-barang yang saya punya itu handmade. Bahannya itu dari polymer clay. Jadi prosesnya sama seperti kita bikin cookies, harus di-bake, terus harus dibentuk segala macam, terus ada banyak warna juga. Terus setelah di-bake nanti kita rangkai bahan polymer clay itu dengan bahan anting-antingnya. Karena handmade, aksesoris yang ditawarkan Ale menjadi lebih personal. Inilah yang dicari pelanggan seperti Diana Danem dan Asih Syaf yang datang ke event pop-up di Annandale, Virginia, tempat Ale menawarkan produknya setiap akhir pekan. Karena kita suka pakai produk-produk yang unik, yang tidak mainstream. Pekerjaan mereka kerjakan secara teliti sendiri, bukan mesin yang melakukan atau tidak dalam massive jumlah besar. Jadi segala sesuatu yang mereka jual itu sesuatu yang unik. Dia sangat berani bermain warna dan desain-desain dia pokoknya warna-warnanya tuh sangat cerah. Menurut Ale yang juga bekerja sebagai barista, tantangan utama dalam menjalankan bisnisnya adalah menjaga kedisiplinan. Kerja di kafe kan di sini required 8 jam gitu ya, harus berdiri, terus emang jalan dan nggak duduk sama sekali. Jadi kadang-kadang setelah selesai kerja, setelah 8 jam berdiri, mau ngerjain anting-anting, bikin anting-anting tuh rasanya udah kayak udah capek gitu. Terus tapi ya itu like we have to fight our laziness. Sabar aja gitu, nikmatin proses karena memang nggak
nggak ada yang instan ya. Perlahan namun pasti, Ale bertekad untuk semakin memperkenalkan Alice Goods kepada publik Amerika. Dari Annandale, Virginia, VOA. Ale, asli ngapa-ngapa iku. Bahasanya ngapa-ngapa seneng aku ngalik ngomong itu. Gak lali masane Amerika yo. Mudah-mudahan kok duwe toko dhewe. Dadi selama ini kok up melok festival utawa ngono ya. Online juga. Online juga. Tapi itu memang alternatif sih, Cak ya. Kalau misalnya duwe toko dhewe iku kadang-kadang biayane iku larang lho, Cak. Nyawa gedung, mari ngono bayar pajak apa. Makane terutama sing sewa itu komponen harga sing paling biaya sing paling gede. Enggak apa lek emang ngono nanti suatu saat terus berkembang yo sementara musik yo. Nah, dulu habis gini kita punya cerita soal perempuan sing liyane tapi sawise sing siji iki. Iki lho nggih scan to Scan plug nono. Biyen lek misale kudu naik kereta kudu bayar apa lah apa saiki scan ngono ya. Saiki kabeh scan lho, tapi kan sangar ya. Merajalelana scan iku ning terutama ya pas selama Covid 2 tahun iku ning barang-barang saiki scan. Oh iya, cek gak usah megang-megang. Bener, jenenge nek restoran menu iku lho saiki yo ora enek sing kadang-kadang yo kon nyeken dhewe ngono terus menune nek nggon didelok nek nggon handphone. Iya lebih enak ngono lek gak ngono ilang bendino menune. Kurang mantep lek nek restoran aku pengen delok menu segede ngono lho, enak gampang ngono lho. Lho sampean lek membaca koran saiki piye? Ya nek ngono kene sih. Mangan nek ngene handphone to. Kita lek mangan iki ketok ono gambare lek nggon kertas padahal padha ae sih. Tapi ngomong soal perubahan selama Covid ini memang luar biasa ya, Cak ya. Sing biasanya kita tuh kudu barang-barang fisik atau harus bertemu di kantor, ketemu apa-apa. Saiki semuanya bisa di-bypass. Bypass itu kayak semuanya itu bisa dilakukan ya dewe-dewe. Iya. Lewat HP-ne dewe, nang omahne dewe ngono. Termasuk pindah profesi juga banyak ya. Akeh sing selama Covid itu sing memang sing berpindah profesi terutama sing pekerjaan sing memang iso digarap saka omah sing virtual iku saya diburu wong ya. Iya. Nah, contohnya iku kayak coding. Sampeyan ngerti enggak coding iku? Coding post. Coding sing dipangan iku lho, salah. Coding itu kayak komputer membuat program barang gitu. Iya, membuat program. Nah, program ini biasanya kan identik sama cowok ya, Cak ya. Memang iya selama ini kadang-kadang kebanyakan cowok itu sih. Iya, karena banyak orang yang berpikir bahwa kalau misalnya coding itu orang cowok akeh sing main game. Jadi lebih ahli orang codingan ngono padahal yo gak sakjane. Kita sempat wawancara juga dengan diaspora Indonesia yang perempuan yang ngoding itu, Cak. Itu ya? Iya, dia kan juga ngomong kalau coding itu adalah salah satu jadi programmer komputer itu adalah salah satu profesi yang gampang buat wedok. Sakjane malahan ya. Menarik juga. Lagi ono. Lagi ono upaya nang Amerika ya ning ya. Anak jenenge kayak coding academy lah. Sing salah satu programnya menolong wong wedok-wedok menampung untuk supaya bergerak merambah semakin akeh dengan coding itu. Rebecca Muniz bercita-cita menjadi insinyur saat masih kecil, tapi dulu ia tidak menyangka bisa berkarir di industri teknologi. I was mostly around like white men and I didn't really feel comfortable. Rebecca yang pernah bekerja di bidang komunikasi kini adalah mahasiswa di Ada Developers Academy, organisasi nirlaba di Seattle. Akademi ini melatih perempuan dari kelompok minoritas di bidang teknologi. Dalam 6 bulan, para peserta belajar cara menjadi pengembang perangkat lunak diikuti program magang. Menurut kepala akademi ini, organisasinya punya visi besar tentang arti kesuksesan. We're able to have a significant impact on the number of women and gender diverse folks entering the industry each year. Di seluruh dunia muncul program pelatihan model bootcamp yang menjanjikan keterampilan yang dibutuhkan industri teknologi secara cepat. Tapi program seperti ini hasilnya beragam, seperti terlalu menjanjikan peluang kerja dan memungut biaya tinggi. Sementara Ada Academy menawarkan biaya kuliah gratis dan tempat penitipan anak disediakan, tapi yang mendaftar hanya sedikit dan tantangannya berat. I honestly just kind of cried a lot because there are moments where you come across an error that you have no idea what to do. Ini adalah pelatihan penuh waktu, padahal banyak pesertanya sudah berkeluarga. Ellie dulunya seorang guru IPS. My biggest fear is failure. I think, this is a big risk that I'm taking in pivoting careers.
Menurut organisasi ini, sejak didirikan tahun 2013, AIDA Academy telah meluluskan lebih dari 300 orang dan 94% mendapat pekerjaan di bidang teknologi. Bagi banyak pesertanya, ini bukan hanya soal mendapat pekerjaan, tapi juga mengubah wajah industri teknologi. Making sure that I'm not the only woman of color at the table. Pelatihan model bootcamp ini berkembang secara nasional di seluruh Amerika dan berharap para lulusannya bisa menjadi sosok yang ikut mempercepat laju perubahan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Nah, ngomong-ngomong coding ya, Cak ya. Iku sakjane jadi programmer di Amerika iku gajine sing paling tinggi loh saiki. Sakjane yo. Heeh. Padahal aku ya memang pekerjaan itu memerlukan kreativitas. Terus itu perlu waktu enggak akeh lho ning, enggak gampang untuk ngoding itu berbagai rumus-rumus kudu menguasai matematika enggak salah ya, paling tidak iku ya. Nah, terus harus teliti, Cak. Nek misalnya sampean keloncatan satu garis golekine sing salah iki sing ndi ngono susah iku. Dadi memang dibaleni mana iso-iso. Heeh. Lah aku kita rata-rata ning nganggo lah aku gawe lah iku wis. Penggunae wis. Nah, Dulur, habis ini kita mau belajar bahasa Inggris ana untuk Jakarta Neko-neko, tapi sawise sing siji. Ya, ngomong-ngomong soal perempuan, itu memang harus memperjuangkan ya kita. Kadang-kadang masih harus mencari cara supaya treatment atau perlakuannya itu setara ngono lho. Ya emang ya itu emang nggak gampang. Kadang-kadang apalagi di masyarakat yang masih patriarkal ya. Itu banyak kendala budaya, kadang-kadang juga ada penafsiran agama ya. Sing nek wong wedok ya kanca wingking, nang dapur, sekolah kadang-kadang yo terhambat. Didhisik sing dulur lanange. Jadi itu yang diusahakan oleh negara-negara maju ya. Konsepnya kadang beda dari negara barat kan harus maju nih ya. Lah dipaksakan kadang wong sing timur tengah, wong sing nek timur iku yo ngomong wah nek nggon sing negara liya iku sing patriarki iku. Lah ku kan budaya barat-baratan. Nah, padahal itu mungkin sebenarnya kalau dilihat secara adil, yaitu keadilan buat seluruh masyarakat. Keadilan buat seluruh masyarakat apa? Ya, social justice. Wes, sampean sangar aja. Nonton Inggris ini menit ya pasti. Tampak ya dulu. Welcome to English in a Minute. A fly is an insect with wings. They are very small and hard to notice. But why would a person want to be a fly on the wall? Let's listen. Fly on the wall. My roommate was breaking up with her boyfriend. Oh no, that's too bad. Were they talking really loudly? No, not really. I was trying to listen from the other room. I really wish I could have been a fly on the wall for that conversation. A fly on the wall is someone who wants to listen to other people's conversations without being noticed. People often say they wish they could be a fly on the wall for interesting meetings or discussions. And that's English in a Minute. Sagi. Gilirane. Jagat Neko-neko. Masa isih dilanda konflik lan perang, warga kutha Tripoli Libya entuk hiburan lomba kecantikan pitik. Lomba pisanan iki dieloni puluhan pitik teko berbagai daerah lan kriteria sing dibiji termasuk warna lar, bentuk lan ukuran awake lan yo sing penting kinclong apa orane lare. Panitia ngarep lomba iki iso dadi hiburan lan supaya generasi nom ora terus mikir konflik sing wis berlangsung puluhan tahun nang negara iki. Sing menang lomba iki oleh dibelah apa ora lir. Sapi kuntet nok Jerman sing jenenge Napoleon iki uripe dadi omongan lur. Soale sapi sing dhuwure 80 cm lan umure 8 sasi iki ambek sing dhewe wis dikirim nang omah jagal. Tapi mergo ana sing ngerti lek sapi iki duwe kelainan genetik sing unik, dislametno lan diamorno ambek sapi-sapi liyane ben urip. Masya kuntet Napoleon ketoke percaya diri lan ora rendah diri ambek sapi-sapi normal.
cilik tapi otot balung mesi kira. Masih ketek gampang, main hula hoop kuwi angel lur. Tapi kayak Senmeyer, wong lanang teko Jerman iki nambahi tingkat keangelan kuwi mergo main hula hoop ambek posisi telungkup utawa plank. Ahli IT iki latihan mempeng pirang lan tekan dinone dekne kasil hula hoop ambek posisi plank suwene 6,34 menit. Hasil rekaman iki bakal dikirim nang Guinness World of Record supaya diakoni. Latihan nganggo bandukar ta iki. Bung Karno pernah bilang, kasih aku pemuda, pokoknya penting aku muda. Tapi aja nih, yang penting itu wanita juga, perempuan. Pemudi. Oh loh, iya makanya kalau kadang-kadang, kalau misalkan di sebuah negara, sebuah masyarakat ya, warga perempuannya itu nggak produktif ya dalam berbagai hal ya misalkan. Misalkan konco wingking tapi konco wingking sing bener-bener koyo nggak diberi kesempatan sama sekali ngono ya. Ku yo nggak akan maju masyarakat ini. Iya, kudu bareng ngono lho. Kudu bareng, laku bareng mesti yo ono pembagian tugas tetep ono ya. Iya. Jadi ya memang masing-masing. Dan masing-masing lah Cak ya, karena memang fungsi perempuan dan fungsi laki-laki kadang-kadang juga berbeda. Secara alamiah itu nggak bisa diingkari, namanya kodrat ya ning ya. Nah, dulu sudah 30 menit kami menemani sampean. Nek misalnya sampean dua pertanyaan atau saran, langsung aja kirim ke email warung@voanews.com utawa Facebooknya kata kuncinya warung VOA. Aku Cak Supri. Aku neng sini teko Pentagon City neng buri kamera nak Cak Rifan. Pamit dulur.